Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterpau MSI, secara terbuka mengumumkan nasib 512 pegawai honorer yang selama ini mencari kepastian status. Penjabat Gubernur Waterpau menjelaskan, pegawai honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 222 tahun 2022 tentang pengangkatan tenaga honorer di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat menjadi ASN tahun anggaran 2022 pada Senin 27 Juni 2022. Diuraikan dari jumlah keseluruhan 1.283 yang diangkat menjadi ASN sebanyak 439 dengan rincian sebanyak 209 tenaga honorer memenuhi syarat pendidikan minimal D3 untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja setelah lulus seleksi. Sedangkan 230 tenaga honorer yang belum memenuhi persyaratan pendidikan diangkat ke dalam jabatan pelaksana dan lulus seleksi serta wajib meningkatkan kompetensi dengan ketentuan. Anugerah ya, sudah ada keputusan dari Kementerian PAN RB, ada pengangkatan 439 orang yang menjadi ASN, yang dulu honorer. Walaupun mereka bukan ASN murni, mereka adalah pegawai apa? P3K. Jadi mereka punya hak yang sama, hanya sifatnya kontrak. Jadi dia perpanjangan setiap waktu, tapi sampai dengan masa pensiunnya dia punya hak. Jadi saya pikir itu yang perlu diimbau kepada saudara itu biar terima itu saja dan syukuri. Adapun ketentuan sebagai berikut. Pertama, tenaga honorer yang diangkat ke dalam jabatan pelaksana wajib meningkatkan kompetensi paling rendah ijazah D3 dalam kurun waktu paling lama 5 tahun sejak diangkat ke dalam jabatan pelaksana. Kedua, tenaga honorer yang diangkat ke dalam jabatan pelaksana dan memperoleh ijazah D3 dalam kurun waktu 5 tahun disesuaikan statusnya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ketiga, tenaga honorer yang telah diangkat dalam jabatan pelaksana namun memperoleh ijazah paling rendah D3 dalam kurun waktu 5 tahun, jabatan tersebut diberhentikan oleh penjabat pembina kepegawaian. Pihak Pemprov Papua Barat siap memfasilitasi dukungan pendidikan sehingga waktunya dapat terselesaikan. Nanti ada kewajiban dari kurang lebih 200 lebih yang belum mendapatkan syarat D3 ya. Itu kita juga akan memfasilitasi. Jadi kita sudah bahas, mungkin kita akan masukkan dalam pendidikan tinggi tertentu untuk mengajar D3-nya, nanti difasilitasi oleh pemerintah. Biar waktu 5 tahun ini jangan sampai mereka gagal. Nah, ada persyarat di situ. Kalau 5 tahun mereka belum bisa mencapai D3, maka mereka dikeluarkan. Tapi saya pikir itu hanya syarat saja. Nah, kita upayakan agar mereka bisa dapatkan D3-nya dalam waktu yang cepat. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.